Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman bil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wasyukru ala ni'amillahi wassabru ala ada'i ma aujabahu ala ma aujaballahu wassabru amma harramallahu ta'ala wa ala mabtalaqallahu bihi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Uli Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabatil maqsudin jalibatan li kulli khair dafi'atan an kulli syarr lana wa li ahlina wal qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan bahasan tentang minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban hati, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh hati kita. Selanjutnya, di antara sifat yang wajib yang dimiliki oleh hati kita adalah wasyukru ala ni'amillahi, bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, syukur ini dilaksanakan dengan 3 anggota kita. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Yang pertama, syukur itu harus meliputi syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati ini? Yaitu i'tirafun ni'mah annaha minallah. Kita mengakui bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita itu semuanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya, atau bukan semata-mata dari ikhtiar atau usaha kita. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin," dan apa saja yang ada pada kamu sekalian, min ni'matin, berupa kenikmatan, faminallahi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, pengakuan di dalam hati kita. Ini juga sebagaimana yang diakui oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, beliau berkata dalam Al-Quran, "Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada aku ini pada hakikatnya untuk menguji aku, sebagai ujian bagiku, aashkuru am akfur. Apakah aku akan bersyukur dengan kenikmatan ini, ataukah justru aku kufur nikmat? Itu ujiannya. Nah, yang kedua, syukur itu harus dengan apa? Lidah, ucapan, yaitu iqrarun bil lisan, berupa pengikraran dengan lidah kita, yaitu tahaddusun bi ni'matillah. Kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika," dan adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Jadi karena itu Rasulullah SAW bersabda, "At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." At-tahaddutsu bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah, itu syukrun, merupakan bagian di antara bentuk atau wujud syukur kita kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya itu sebagai bentuk kekufuran nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syukrun bil jawarih, yaitu bersyukur dengan anggota badan kita. Apa itu bersyukur dengan anggota badan kita? Yaitu isti'maluha fi ta'atillah wajtinabi ma'asihi, yaitu menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabin nawahi, dan dengan cara menjauhkan perbuatan-perbuatan, wajtinabi ma'asihi, dan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita diberikan nikmat harta oleh Allah, maka kita gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kita gunakan untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Kita gunakan harta itu untuk kita bersedekah dan berinfak. Kita menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Itu namanya kita menggunakan harta kita di dalam ketaatan kepada Allah. Kita jauhkan harta kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti harta kita gunakan untuk berjudi. Harta kita gunakan untuk melacur dan seterusnya lah.
Pokoknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam dengan keluarganya. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada keluarga Daud, apa kata Allah? I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah, i'malu ala Daud syukra. Beramallah kamu sekalian wahai keluarga Daud, syukran, sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hambaku yang benar-benar bersyukur. Dan itu juga ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kana yaqumu minal laili hatta tatawarrama qadamahu. Rasulullah bangun malam sampai bengkak kakinya. Kita pernah nggak bangun malam sampai bengkak kaki kita? Pernah, kalau asam urat kita lagi kambuh. Bangun-bangun malam bengkak kaki kita. Kenapa? Asam urat kita lagi kambuh. Nah, Rasulullah itu kana yaqumu minal laili hatta tatawarrama qadamahu. Rasulullah bangun malam sampai bengkak kedua kakinya. Sehingga dengan kejadian tersebut, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang begitu sangat sayang sama suaminya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, awalaysa Allahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni engkau akan dosamu yang telah lalu ataupun dosamu yang akan datang kalau ada? Jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba yang benar bersyukur, yang benar-benar bersyukur pada Allah. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya sebagai bentuk syukur pada Allah Ta'ala, hakikat syukur itu dengan cara kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat amaliyah zahiriyah kita tadi itu. Nah selanjutnya kewajiban hati kita adalah wasabru ala adai ma aujaballahu. Sabar di dalam menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Wasabru ala ma harramallahu ta'ala, dan sabar dalam menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa ala mabtalaqallahu bihi, dan atas apa yang Allah ujikan, Allah cobakan atas kamu sekalian. Jadi kesabaran itu dibutuhkan dalam 3 hal. Kesabaran itu dibutuhkan dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabr fit ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah itu bukan hal yang ringan. Karena hawa nafsu kita berat untuk melaksanakan perintah Allah. Betapa banyak orang kalau secara fisiknya gagah, kuat, sehat, usia muda, tapi mereka nggak mampu mengerjakan sholat karena nggak sabar, nggak mampu berpuasa karena tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya kata Allah apa tentang sholat itu? Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat. Berat Pak sholat itu. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang-orang yang khusyuk justru mereka nikmat di dalam sholat. Kalau kita kira-kira kita masih getir apa sudah merasakan kenikmatan di dalam sholat? Merasakan manisnya sholat atau merasakan masih getirnya sholat? Tuh. Ya buktinya kita kalau sholat pengen buru-buru ya. Nah, kalau orang yang merasakan manisnya sholat, kata Rasulullah, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan senangnya hatiku itu fis shalah, pada saat aku berada di dalam sholat. Itu kata Rasulullah. Dan sholat itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai solusi dalam segala kesusahan, dalam segala persoalan atau permasalahan. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badara ila shalah. Adalah Rasulullah SAW idza hazabahu amrun, apabila beliau diliputi dengan perkara-perkara yang menyusahkan beliau, badara ila shalah, beliau segera bangkit mengerjakan sholat. Beliau minta di dalam sholat tersebut jalan keluar daripada segala kesusahan. Karena tidak ada kedekatan seorang hamba, keadaan seorang hamba yang lebih dekat kepada Tuhannya, melainkan pada saat dia sedang
sholat, terutama pada saat sedang sujud. Kata Rasulullah hadisnya, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah pada sujud tersebut ad-du'a akan doa. Banyakin doa ketika kita sedang sujud. Kecuali kalau kita menjadi imam, mengimami orang banyak. Kalau kita menjadi imam, mengimami orang banyak, itu didasarkan alat takhfif, didasarkan atas diringankan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Apabila salah seorang kamu mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka ringankanlah salatnya. Kenapa? Fa inna fihimud dhaif, karena di antara makmum tersebut ada yang sudah lemah fisiknya. Wal marid, ada orang yang lagi kurang sehat, lagi sakit, tapi masih tetap pengen sholat berjamaah. Ada orang yang wadal hajati, ada orang yang sedang punya keperluan dengan segera. Tuh. Harus kau tahu kondisi makmum itu berarti kalau imam. Nah, wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau dia sholat sendiri, kata Rasulullah, falyutawwil ma syaa. Silahkan dia panjangkan, silahkan dia lamakan sekehendaknya. Kalau sholat sendiri silahkan kita lamakan semau kita. Sujudnya lama banget. Nah, kalau kita jadi imam urusannya dikesalin sama makmum kita lama-lama gitu. Iya, jangan seperti sahabat Mu'adz bin Jabal ditegur sama Rasulullah karena sahabat ngadu tuh dengan sholatnya sahabat Mu'adz bin Jabal yang begitu panjang bacaannya lama. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan menjadi orang yang akan menimbulkan fitnah wahai Mu'adz gitu. Kan jadi fitnah akhirnya ya, pada digerutuin sama jamaah ya, digerutuin sama jamaah, dikeselin sama jamaah gitu. Kata Pak Jaswadi, mana sampai buru-buru ini, ada keperluan ini. Ya Ustadz Bari lama banget lagi imamnya gitu ya. Gitu. Baca 1 juz gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tuh sholat tuh yang ditunjukkan oleh Rasulullah tidak ada lain, Rasulullah ingin menunjukkan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu kesabaran tuh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sholatnya, puasanya, hadir di pengajiannya dan sebagainya. Yang kedua, tadi pertama, kesabaran itu dibutuhkan as-sabr fit ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena berat, hawa nafsu kita itu berat untuk melaksanakan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah. Sabar di dalam menjauhkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ngajak ke situ. Kalau kepada perbuatan taat, hawa nafsu itu berat. Kalau kepada perbuatan maksiat, hawa nafsu itu selalu malah mengajak kita untuk berbuat maksiat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu memperturutkan hawa nafsumu, fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsumu itu nanti akan melencengkan kamu dari jalan Allah. Nah, yang ketiga, kesabaran itu dibutuhkan wa ana mabtalaqallahu bihi. Sabar atas apa yang Allah ujikan kepada kita, apa yang Allah cobakan kepada kita, seperti sakit ya, kesempitan rizki, kematian salah seorang dari yang kita cintai, kehilangan apa-apa yang kita cintai, itu butuh kesabaran. Kata Allah Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu. Apa sesuatu yang Allah akan ujikan kepada kita ini? Minal khauf, berupa rasa takut. Kita diliputi dengan rasa takut, ujian yang berat yang meliputi kita, rasa takut, rasa kekhawatiran pada saat corona. Ya, berat sekali itu, benar-benar luar biasa. Kita baru batuk aja dicurigain. Ya, baru demam aja udah dicurigain. Jangan-jangan apa? COVID nih, begitu. Orang ngajak kesalaman aja dia menghindar.
Salamannya harus bukan pakai telapak tangan, pakai pukulan, gitu ya. Buka tangan aja harus pakai begini. Luar biasa dah. Berat tuh ujian yang berupa kekhawatiran yang Allah ujikan kepada kita pada saat corona itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua walju, diuji dengan kelaparan. Alhamdulillah kalau di negeri kita mah nggak sampai di negeri kita ada yang diuji dengan kelaparan. Tapi kalau daerah Somalia, ya negara Somalia kan, yang orang hitam itu yang udah ya Allah busung lapar itu. Gak sampai dilalerin, ya Allah berat sekali ujian kelaparan itu. Walju diuji dengan kelaparan. Kalau kita malah alhamdulillah, malah nasi kebuang mulu. Mau kita kasihin sama ayam, nggak ada yang miara ayam, gitu kan ya. Nah sering nasi berlebih Pak di rumah kita, bingung kita mau kasih nggak ternak ayam, itu. Tuh kita masih berlebih. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Selanjutnya kekurangan harta. Diuji dengan kekurangan harta. Usaha susah, kerja susah, krisis moneter tuh. Moneter apa moneter? Moneter, krisis moneter. Nah. Wa naqsin minal amwali wal anfusi, diuji dengan diri ini. Sakit, kematian tuh. Wassamarat, diuji dengan buah-buahan. Kalau para petani yang dia mengandalkan hasil panen gitu ya, panennya gagal tuh. Kalau orang-orang kampung masih punya banyak pohon buah, musim rembutan, dia mungkin mengandalkan panen rembutan lumayan dapat itu ya, tahu-tahu gagal, diuji itu. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tuh kata Allah. Nah, dengan syukur dan kesabaran ini, maka segala hal yang menimpa pada diri seorang mukmin maka akan berakibat baik. Tapi dengan syarat dua ini, satu syukur, kedua sabar. Maka apapun yang menimpa, apapun yang Allah ujikan kepada seorang mukmin, maka itu berakibat baik. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'mini, innal amra kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa li ahadin minal mu'minin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kata Rasulullah, ajaban di amril mu'mini, saya sangat kagum. Saya sangat kagum dengan urusan orang mukmin. Kenapa kagum dengan urusan orang mukmin? Innal amra kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya urusan orang mukmin semuanya baik. Dan itu tidak ada pada seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Bagaimana semua urusan orang mukmin itu baik? In asabathu sarra syakara. Kalau Allah berikan kepadanya kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukurnya itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika dia diuji dengan cobaan-cobaan yang menyusahkannya, yang memudaratkannya, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka sabarnya itu baik baginya. Jadi dengan dua hal ini, dengan syukur dan sabar, menjadikan semua urusan kita orang beriman itu berakibat baik. Jangan kira ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan lantas akan berakibat baik. Tidak. Bisa jadi dengan kenikmatan tersebut itu akan berakibat buruk. Nah kalau kita nggak bisa mensyukurinya, bagaimana? Ketika kita diuji dengan kenikmatan oleh Allah, diberikan kenikmatan, lantas kita kufur nikmat. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah ngancam tuh. Dan jika kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Begitu pula jangan kira ketika diuji, kita diuji dengan musibah, dengan hal-hal yang tidak kita sukai, lantas itu menjadi buruk bagi kita. Tidak. Ketika kita sabar, maka menjadi baik bagi kita. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya orang-orang yang sabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya akan ditunaikan balasan bagi orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka nggak bisa kehitung. Pahala daripada kesabaran itu nggak bisa terhitung. Tuh. Selanjutnya wasiqatu birrizqi.
Di antara kewajiban hati adalah wasiqatu birrizki. Kita bergantung urusan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Selanjutnya urusan nanti yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang disyariatkan. Allah ta'ala nyuruh kita keluar mencari rizki, kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Harapan kita dari apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah itu, lalu Allah nanti akan memberikan rizki kepada kita. Makanya urusan rizkinya kita udah percayakan saja kepada Allah. Urusan kita adalah ikhtiar. Urusan masalah rizkinya nanti percayakan saja kepada Allah. Tuh. Tapi kita harus tahu, harus sadar, ketika kita keluar mencari rizki sesuai dengan diperintahkan Allah, itu setelah kewajiban kita terhadap Allah kita tunaikan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, maka apabila sholat sudah ditunaikan, kewajiban kita kepada Allah sudah kita tunaikan, maka pantasyiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi. Ngapain kita disuruh bertebaran di muka bumi? Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Allah perintahin kita bertebaran di muka bumi dalam rangka untuk mencari rizki Allah. Yang namanya bertebaran satu jurusan nggak Pak? Yang namanya bertebaran nggak satu jurusan ya, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Artinya apa? Aktivitas manusia di dalam mencari rezeki itu berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, kan gitu ya. Silakan sesuai dengan aktivitasnya dalam mencari rezeki, begitu. Yang kerja di kantor ke kantor, yang ke petani ke sawah, yang pedagang ke pasar, dan seterusnya lah. Tuh. Maka kita wasiqatu birrizki. Kita percayakan betul masalah rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Kemudian wattihamun nafsi. Yang wajib kita miliki di dalam hati kita, sifat dalam hati kita, ittihamun nafsi. Kita harus selalu berprasangka buruk terhadap nafsu kita. Kita jangan terlalu berprasangka baik sama nafsu kita, Pak. Karena kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, itu benar-benar banyak memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Kadang-kadang nafsu itu pinter, Pak, untuk apa? Untuk membuat kita terlena gitu. Membuat kita terlena. Contohlah kalau waktu kita masih remaja dulu, kata nafsu kita ngomong nih, nah lihat anak-anak remaja seusia kamu masing-masing punya pasangan tuh, keluar malam minggu, nah kamu di rumah aja, antar nggak laku-laku kamu. Gitu ya, nah, begitu dan seterusnya lah pokoknya ya. Buat apa kamu puasa lapar-lapar gitu ya, kan seperti itu. Buat apa kamu bangun malam ngantuk-ngantuk, kan gitu ya. Begitu Pak modelnya nafsu. Itu jangan diperturutkan terus nafsu itu. Nafsu itu harus dilawan. Kata Imam Busiri di dalam Nazam Qasidah apanya itu? Dalam qasidahnya Imam Busiri mengatakan pan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil yang masih nyusu. Kalau dia terus diturutin itu anak kecil, nggak disapih, pengennya apa terus? Nen terus, nyusuk terus tuh. Anak kecil yang masih nyusuk, turutin terus dah. Emaknya nggak tega dalam menyapi anak terus. Harusnya disapih, dia nggak tega nyapihnya. Bagaimana terus? Anak itu akan terus ala hubbir robok, akan suka nyusuk. Itu si ibu itu air susunya udah nggak ada juga tetap aja ngempeng dia
Ya, ngempeng terus tuh begitu. Untuk di sapi itu ibunya harus apa? Harus tega. Banyak Pak, mungkin pengalaman kita masing-masing, anak kita, istri kita ketika menyapi anak kita. Oh, luar biasa tuh. Dia nangis mulu, akhirnya emaknya nggak tega juga, nuli sapi, disusuin lagi, nggak berhasil itu, ya, nggak berhasil nyapi itu, gagal. Harus tega. Kalau dia tega, nanti ujung-ujungnya si anak itu sudah tersapi. Coba dah kalau nggak tega menyapi anak, nggak akan tersapi-sapi itu anak. Nafsu itu begitu. Kalau diturutin terus, dia semakin apa? Nafsu itu akan semakin dahaga, semakin haus nafsu tersebut. Tapi kalau dia tundukkan, insya Allah lama-lama nafsu itu dapat kita kendalikan, kita arahkan begitu. Selama kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita yang justru akan dikendalikan oleh nafsu kita. Jadi ittihamun nafsu, kita harus berprasangka buruk kalau terhadap nafsu, Pak. Karena nafsu itu memerintahkan kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan manusia kepada perbuatan buruk. Maka disebut nafsu amarah. Amarah bahasa kitanya nafsu amarah. Ya. Amarah itu asal daripada bahasa Arab, amara ya'muru, memerintahkan. Ammaratun, kalau istilah Al-Qur'annya innan nafsa la ammaratun, bahasa kitanya nafsu amarah. Kalau istilah Qur'annya innan nafsa la ammaratun bisu, gitu. Kemudian wa adamur ridho anha. Selanjutnya yang kita harus jauhi daripada sifat yang jangan sampai ada di hati kita adalah yang wajib harus kita miliki di hati kita adalah adamur ridho anha. Kita tidak ridho dengan nafsu kita. Jangan kita ridho dengan nafsu kita. Nafsu itu harus justru kita apa? Selalu mukhalafah, menyalahi nafsu kita. Jangan kita ridho, nurutin terus nafsu kita. Nah. Kemudian wabughdus syaitan, kita membenci setan. Jangan mencintai setan, tapi bencilah setan. Dengan cara apa? Memusuhi setan. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sungguhnya setan itu musuh bagi kamu sekalian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu sekalian, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Yang namanya musuh, kita benci apa cinta sama musuh, Pak? Yang namanya memusuh kita akan benci. Syaitan itu Allah nyatakan inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu sekalian, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan dia sebagai musuhmu, jangan sebagai kawan. Dia musuh abadi manusia adalah syaitan. Itu musuh abadi manusia. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa itu melanggar larangan Allah, kata Allah, bukankah aku telah katakan kepada kamu sekalian, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduun mubin. Bukankah aku telah mengatakan kepada kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, bahwasanya syaitan itu menjadi musuh bagi kamu. Itu. Tapi Nabi Adam, beliau melanggar larangan Allah bukan karena keinginan Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah. Dalam Al-Quran, panasya walam yajidillahu azma. Lalu Nabi Adam lupa tuh. Dia lupa walam yajidillahu azma. Nabi Adam tidak mendapati di dalam dirinya ada azam, ada tekad untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena kelihayan iblis di dalam menggoda Nabi Adam, akhirnya berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga dengan cara Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, Nabi Adam terlalu percaya tuh, karena iblis sumpah, namanya iblis berarti sumpah-sumpah untuk bohong. Ya. Kata iblis, inni lakuma laminan
nasihin. Aku ini sebagai pemberi nasihat bagi kamu berdua. Itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma. Tuh iblis itu bersumpah bahwasanya dia itu menjadi apa itu? Menjadi pemberi nasihat bagi Adam dan Ibu Hawa. Zaman dulu Pak belum ada orang yang melanggar sumpah ya. Yang melanggar sumpahnya dengan nama Allah kemudian dilanggar. Ada enggak? Belum ada. Makanya Nabi Adam percaya karena iblis sudah bersumpah dengan nama Allah. Enggak mungkin bersumpah dengan nama Allah lantas melanggar, kan gitu ya. Tahu-tahu itulah pertama kali sumpah yang dilanggar iblis. Kalau sekarang sih yang melanggar sumpah banyak nggak? Banyak yang melanggar sumpah. Nabi Adam kenapa percaya sama iblis? Karena dia bersumpah. Ya. Bersumpah wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada keduanya Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwasanya dia itu menjadi pemberi nasihat, sekadar pemberi nasihat. Akhirnya percaya karena dia bawa nama Allah, sumpah dengan nama Allah. Tidak ada yang berani melanggar bersumpah dengan nama Allah. Tapi di zaman sekarang sudah apa? Sudah hal yang lumrah. Akhirnya nggak percaya orang itu. Sekarang insya Allah aja nggak percaya Pak. Nah, insya Allah saya nggak percaya, gitu. Jadi dianggap insya Allah akhirnya nggak dipercaya. Kenapa? Karena banyak orang yang insya Allah hanya sekedar untuk apa ya? Insya Allah saya main ke rumah kamu besok. Enggak gitu. Sering tuh insya Allah itu digunakan untuk kita tidak melakukan sesuatu ya. Karena kita udah insya Allah bukan janji gitu. Nah, kalau saya nggak percaya dah kalau kamu tiba insya Allah mah. Kalau mau kamu janji dah gitu akhirnya. Padahal insya Allah nama Allah nama yang suci. Kan jika Allah Ta'ala menghendaki begitu. Insya Allah jika Allah Ta'ala menghendaki. Bukan insya Allah itu dijadikan oleh kita itu alat untuk kita apa? Lantas tidak menepati janji kita. Tidak menepati apa yang kita ucapkan gitu. Kita akan menepati apa yang kita ucapkan. Lantas kenapa kita ucapkan insya Allah? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita nggak boleh mengatakan pasti. Kata Allah surat Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan kamu mengatakan kepada sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan. Sungguh pasti aku akan melakukannya besok. Jangan. Kalau anak sekarang tambah swear. Nah, anak sekarang begitu. Tapi illa ayyasha Allah, tapi ucapkanlah insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan yang akan terjadi pada diri kita. Boleh jadi kemudian kita sakit besoknya sehingga kita tidak apa? Tidak bisa melakukan apa yang telah kita ucapkan tadi. Tuh. Nggak tahu apa yang akan merintangi kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang telah kita janjikan kepada seorang. Maka ucapkan insya Allah begitu. Bukan insya Allah jadikan alat untuk kita lantas tidak menepati janji kita, bukan gitu. Nah, ini yang menjadi kewajiban hati. Selanjutnya tadi wabughdus syaitan, kita membenci syaitan. Kenapa? Karena di musuh kita yang namanya musuh kita benci dan itu musuh abadi kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Nanti ada yang tanyakan silakan, masih ada waktu beberapa menit mungkin sebelum isya. Saya tutup dulu dengan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpang dari yang ini yang baru disampaikan, ini pertanyaan lain. Sebenarnya pertanyaan titipan ini. Apa itu di dalam warisan? Pengetahuan saya adalah bagilah warisan secepat mungkin. Ya gitu ya saja. Tapi
Ada banyak beberapa kasus yang terjadi itu pembagian warisan nggak kelar-kelar, sampai mungkin anaknya juga udah meninggal, udah ke cucu dan lain-lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi apabila warisan itu tidak cepat dibagi, tidak terselesaikan sampai mungkin puluhan tahun atau apa, terutama yang punya, umpamanya saya nggak terselesaikan oleh anak saya sampai cucu saya gitu, padahal saya udah meninggal, itu apa yang terjadi terhadap saya gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan warisan itu kalau dalam istilah ilmu faraid, ya, ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan masalah warisan itu namanya tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Maka itu yang kemudian diwarisi, tirkahnya itu harta peninggalan tersebut. Nah, mengenai warisan itu dibagikan itu belakangan, setelah apa yang menjadi kewajiban si mayit itu sudah tertunaikan. Apa diantaranya? Kata Allah, mimba diwasiyatin yusi biha audain. Warisan itu dibagikan setelah mimba diwasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan hutangnya. Kalau si mayit itu punya hutang, bayarkan hutangnya dari harta peninggalan si mayit itu. Nggak boleh langsung dibagi waris. Kalau dia punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Itu kata para ulama, sekalipun di dalam Al-Quran disebut wasiat dulu baru hutang, mimba diwasiatin yusi biha audain, tapi Rasulullah dalam prakteknya itu mendahulukan membayar hutang dulu baru wasiat. Nah, udah selesai semua urusan itu baru apa? Dibagi waris. Itu hak masing-masing ahli waris, dan itu wajib diserahkan kepada masing-masing berhak. Kenapa banyak yang tidak selesai? Karena para ahli waris itu nggak sepakat. Kalau mereka semuanya sepakat setuju dengan hukum faraid, pasti selesai ya. Kalau semuanya ahli waris sepakat dengan masalah pembagian waris itu dengan cara hukum faraid, pasti akan selesai. Nah, kadang-kadang ahli waris ini nggak mau dibagi dengan cara apa? Ilmu faraid, ilmu waris kita. Merasa mungkin memandang secara zahir katanya nggak adil. Kenapa perempuan dapat separuh daripada laki-laki itu, atau laki-laki dapat 2 bagian perempuan, itu katanya nggak adil. Pada itulah justru hukum yang adil. Adil nggak Pak? Perempuan dapat separuh dapat setengah daripada laki-laki. Adil nggak? Bapak-bapak bilang adil. Jujur nih, jujur. Adil nggak tuh? Ya kalau laki-laki sih adil-adil saja karena kita berkedean. Tapi kalau perempuan belum tentu begitu. Nah, itu justru adilnya begitu. Secara akal begini. Laki-laki seumpamanya dapat 10 juta dari warisan, perempuan dapat 5 juta. Anak perempuan dapat 5 juta karena dia separuh. Anak laki-laki dapat 10 juta. Ini justru pembagian yang adil. Kenapa? Kalau laki-laki dari harta yang dia dapat dari warisan tersebut, dia punya istri dan anak, itu buat siapa? Buat menafkahi anak dan istri. Si perempuan yang 55 juta utuh. Malah dia kalau dia punya suami dapat nafkah dari suaminya. Dia yang 5 juta bisa utuh. Yang laki-laki dapat 10 juta bisa habis, nggak lama habis. Sekarang kalau si anak laki-laki dan anak perempuan itu, yang laki-lakinya masih bujang, si perempuannya masih gadis. Si perempuan tadi dapat separuh semuanya, si laki-laki dapat 1. Itu adil. Anak laki-laki dia masih bujang, udah nggak bisa ngandelin orang tua untuk dia kalau dia pengen nikah. Terpaksa apa yang dia dapat dari harta warisan orang tuanya dia gunakan untuk modal kawin, habis. Si perempuan tadi dapat separuh, dia masih gadis, ada yang ngelamar, yang dia dapat dari warisan separuh
utuh, malah dia dapat tambahan dari apa? Dari orang yang ngelamarnya, kan begitu kan? Tuh seperti itu, cobalah pikirin. Di situ justru adilnya. Laki-laki dari harta yang dia dapat lebih banyak daripada perempuan tersebut, itu bisa habis dengan segera karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan si perempuan malah dia dapat nafkah dari suaminya. Kalau dia masih bujang dengan gadis, si laki-laki, anak laki-laki dan perempuan masih bujang dengan habis. Kalau si yang bujang bisa habis buat modal kawin, si yang gadis bisa hartanya utuh, bahkan dia dapat tambahan dari apa? Laki-laki yang melamarnya, kan begitu ya. Disitulah. Jadi tidak selesainya kalau sudah semua urusan si mayit itu udah beres, beti wasiatnya dan hutangnya, maka segeralah warisan itu dibagikan. Karena itu dah masing-masing hak ahli waris. Jangan menahan-nahan gitu. Tidak boleh Pak Jaswadi ya ditahan-tahan gitu. Nah itu. Tadi pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan si mayit? Nggak selesai-selesai ini. Ya, justru itu kesian sama si mayit jadinya. Ya, kesian sama si mayit. Karena dia akan melihat mungkin di antara keluarganya itu jadi nggak akur gara-gara warisan. Sedangkan di antara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kata Allah, wa tasilur rahima allati la tusalu illa bihima. Kamu terus sambung tali rahim. Yang tali rahimmu itu tidak akan tersambung tanpa kedua orang tua kita. Nah, dikhawatirkan terjadi apa? Putus tali rahim dengan sebab apa tadi? Gara-gara warisan tadi kan ya, yang tidak dibagikan. Akhirnya menjadi tidak akurlah antara keluarga. Itu menjadi durhaka jadi orang terhadap orang tua, begitu. Kasihan jadi sama si mayit, gitu ya. Nah, si mayit itu akan senang ketika apa itu harta peninggalannya itu dibagi dan tetap tali rahimnya itu terjalin dengan apa? Dan utus. Tidak menjadi sabab harta peninggalan itu menjadi sabab putusnya tali rahim. Kan banyak begitu, gara-gara warisan berantem sama saudara, kan gak akur, sama adik, sama kakak, sama empok gak akur gara-gara warisan, dianggap gak adil. Atau yang satu anak yang paling tua menahan harta warisan tidak dibagikan kepada saudara-saudaranya, itu bisa menjadi perpecahan keluarga dan itu menjadikan sabab tidak baik terhadap si mayit tersebut, gitu ya. Nah, Allah bismillah. Udah ya, bisa ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.